Memang kita tahu lah seberapa sulitnya persaingan kita untuk mencari kuliah di Indonesia gitu. Walaupun dari Sabang sampai Merauke menyediakan universitas di mana-mana, tapi nggak mencukupi juga untuk semuanya dapat S1 di Indonesia gitu loh. Malaysia dengan Indonesia tuh kan berantem terus ya, berantem terus mau di sosial media apa segala macam. Tapi jujur, sesampainya orang Indonesia di sini, mungkin lah kalau kita belum masuk di Malaysia ataupun kita belum kenal Malaysia, pasti akan berpikiran negatif gitu. Tapi setelah masuk nih buktinya cuy, buktinya. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, berbicara mengenai tentang pelajar ataupun pelajar universitas ya guys, pasti dia akan memilih universitas terbaik untuk dirinya sendiri gitu loh guys ya. Tapi ini kenapa orang Indonesia memilih di Universitas Malaysia guys? Sebab kalau diikutkan Indonesia ini apa kurangnya gitu. Sebab banyak sekali ya dari Sabang sampai Merauke, itu banyak sekali pilihan-pilihan university yang cukup terbaik ataupun cukup luar biasa lah ya guys ya. Sebab universitas yang terkenal di Indonesia juga cukup banyak gitu loh. Tapi kenapa para pelajar ini memilih di Malaysia guys? Dan ini ada salah satu video yang bisa memberi kita jawabannya ya. Sebab pun aku selalu bertanya-tanya guys, kenapa, why dengan Malaysia? Apakah Malaysia ini terbaik atau gimana? Jadi sama-sama kita akan saksikan guys ya. Mungkin kita akan tercerahkan ataupun mendapatkan wawasan yang baru ya guys ya. Oke, ini channel daripada About Sastra. Gitu guys ya. Mahasiswa Indonesia bocorkan fasilitas yang mereka dapat di kampus Malaysia guys. Tajuknya seperti itu ya. Jadi seperti apa ini guys? Aku pun penasaran banget. Ya, ini adalah About Sastra waktu di Malaysia guys ya. Jadi dia berkesempatan masuk di salah satu universitas yang terbaik juga di Malaysia dan sempat interview gitu. Jadi penasaran banget, langsung aja kita saksikan videonya. Dan bagi kalian yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description guys. Bismillahirrahmanirrahim and play. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Sekarang kita ada di kampus UTM, masih ada dengan tema ataupun topik UTM hari ini, dan aku kedatangan dua orang tamu, yaitu mahasiswa Indonesia di UTM. Nah, aku akan bertanya beberapa informasi ataupun beberapa pertanyaan kepada mereka berkaitan dengan mengapa mereka memilih UTM sebagai pilihan mereka. Kenapa nggak di dalam negeri aja? Kurang apa Indonesia coba? Namun sebelum itu agak sensitif ya, tapi nggak sensitif lah. Oke, nggak. Ini bisa menjadi informasi yang sangat informatif buat para viewers kita di Indonesia. Oke, nah kita kenalan dulu ya. Oke, mulai dari sini. What's your name? Oke, nama ini apa? Any language. Nama aku Sidik. Ya, Sidik. Asalnya dari mana di Indonesia? Dari Palembang. Dari Palembang. Oh, Palembang. Sudah semester berapa di sini? Sekarang semester 4. Semester 4. Ambil jurusan? Jurusan Software Engineering. Oh, software engineering cuy. Software engineering ini sangat berat banget. Itu ada lagi. Justru. Beda ya. Oke, software engineering itu nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan kalau sekarang sih software engineering itu lebih ke website, aplikasi. Very important membuat sistem. Iya. Boleh jadi hacker nih nanti. Futuristik banget ya. Futuristik banget. Seperti nanti kita akan banyak pakai aplikasi. Semua makan, minum sekarang belanja semua udah pakai aplikasi. Dan you are the one who are going to make the app or something like that. Yeah. Wow. Keren. And what about you? What's your name? Nama saya Didat. Salam. Didat Salam. Dari Jakarta. Anak Jakarta guys. Jakarta lo guys. Oke, so udah semester berapa Didat? Sekarang semester akhir. Semester akhir. Sedang bikin skripsi. Iya, sedang skripsi. Selesai. Kalau skripsi bahasa Malaysia apa? Final years project mungkin ya, FYP kita sebutkan. FYP. Iya. Tidak namanya. Dan apa namanya, sudah di Malaysia sudah berapa tahun in total? 3 tahun. 3 tahun lebih. 3 tahun. 3 tahun. And kurang. how long have you been in Malaysia? Kurang lebih hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun udah. 3 tahun udah. Mau pertengahan menuju akhir ya? Menuju akhir. Wow. Oke, pertanyaan pertama nih, langsung pertanyaan berat ya. Boleh. Indonesia dari Sabang sampai Merauke menyediakan bener. Ini yang aku pertanyakan ini. Iya. Dari mau pilih yang model seperti apa, ada semua di Indonesia. Kenapa?
harus di UTM, harus di Malaysia. UTM. Kurang apa Indonesia coba? Silakan. Berat nih, berat. Dulu nih ya? Iya, silakan. Ya, sebenarnya awalnya sih ada niatan sebenarnya kuliah tuh di ITB. ITB, wow. ITB. Salah satu yang Karena keren kita juga tuh. Keren, teknik kan. bagus juga itu. Cuman kebetulan waktu itu SMA aku mengadakan kunjungan kampus itu ke Malaysia Singapura Wow. dan perkenalkan UTM salah satunya. Oh, jadi udah dari dulu kenal Oke, UTM. dari Ya, SMA. dari SMA. Dan ada sebuah apa tadi namanya? Kita ada Studi. kunjungan kampus ya. Kunjungan kampus dan memilih kunjungan itu lebih ke Malaysia dan Singapura. Iya betul. Kenapa harus kunjungan Malaysia dan ke Singapura? Kita itu juga apa ya namanya ya? Sekarang itu kan kampus-kampus itu kan kalau kita mau lihat secara gengsinya Betul. itu dari ranking juga, ranking dunia. Nah, salah satunya Singapura dan Malaysia itu secara ranking tuh udah jauh banget lah melampaui Indonesia. Harus diakui ya, objektif. Nah, itu salah satu alasan pertama. Alasan kedua, kayak aku sendiri kan ini ngambil jurusannya computing, software engineering. Nah, kalau di Indonesia itu masih terlalu general. Either itu teknik informatika, Tidak sistem kurang informasi, spesifik gitu ya. atau ilmu komputer. Itu masih terlalu Terlalu general. Sedangkan kalau kayak di Singapura atau di Malaysia, terutama di UTM sendiri, itu computer science atau ilmu komputer itu dia nama sekolah justru. Ini School of Computing. Dia nanti dibagi lagi jadi jurusannya ada 4. Wow, lebih spesifik Lebih lagi. spesifik lagi. Jadi kita udah tahu nih minat kita mau kemana, Betul, arah betul. fokus studinya. Biar tidak salah juga kita memilih jurusannya. betul. Atau nanti end up di tempat yang salah. Nah, right? iya. Okay, thank you so much. What about you? Bagus, What made you bagus, finally guys, ya. choose Malaysia? Oke guys ya, ini adalah salah satu pemikiran yang bagus ya. Dia lebih pengen mendalami ya. Kalau di Indonesia lebih general guys ya. Jadi ternyata ini kenal UTM itu dari sejak SMA lagi guys ya. Dan itu pernah study tour dan ternyata jatuh hatinya itu kepada UTM. Dan UTM ini oke guys, ini adalah salah satu perjalanan Bot Sastra yang ke UTM dah. Sebenarnya saya pun sempat dihubungi oleh pihak UTM yaitu Kak Hana sendiri. Jadi mohon maaf Kak Hana ya, saya tidak boleh ikut, tidak bisa ikut. Harusnya saya berada di sini juga guys dengan Bot Sastra ya, tapi mohon maaf sekali lagi saya ucapkan ya Kak Hana ya. Insya Allah lah next time kalau kita berkesempatan boleh datang ke sana mengunjungi langsung di UTM guys ya, Insya Allah. Oke lanjut. All of those Indonesian university. Ini secara jujur aja sih, sebenarnya bukan yang nggak mau ngambil di Indonesia, tapi memang kita tahu lah seberapa sulitnya persaingan kita untuk mencari kuliah di Indonesia gitu. Oke. Walaupun dari Sabang sampai Merauke menyediakan universitas di mana-mana, tapi Bener. mungkin karena populasi juga ya, populasi sebesar itu nggak mencukupi juga untuk semuanya dapat S1 di Indonesia gitu loh. Karena persaingannya emang seberat itu, seketat itu. Karena saya pun bukan yang nggak mencari di Indonesia, saya pun mencari juga gitu. Saya ikutin semua ya kan. Berapa banyak jalur tuh, SNM, SBM, Mandiri, semuanya, dan memang sesulit itu untuk dapat kampus di Indonesia. Jadi waktu itu memang bukan nggak mau ngambil di Indonesia, saya mencoba ambil di Indonesia. Salah satu pilihannya di Malaysia juga saya ambil karena memang kebetulan ada keluarga juga yang kuliah di sini gitu sebelumnya. Nah, Itu dorongan juga. sudah 2 tahun, sudah 3 tahun. Iya. So far is that difficult to do all of the stuffs and learnings activity, supporting apa sih yang kamu dapat di Malaysia sejauh ini? Mungkin kita berbicara tentang adaptasi dulu ya. Adaptasi dulu, oke. Sebenarnya it's not that hard ya. It's not that hard. Tapi yang menjadi sebuah tantangan buat kita itu peralihan kita maksudnya belajar yang fully bahasa Indonesia. Iya. Kita langsung fully bahasa Inggris dengan full. Kita full Ini yang bahasa paling Inggris dengan penting yang ini. profisiensi akademik gitu. Kita yang benar-benar fully Habis, guys, proficiency kalau gini akademik ya. Englishnya. Dan itu kita juga harus beradaptasi mendengar semua aksen-aksen dari berbagai negara. What? Itu cukup sulit ya, itu sulit. Wow. untuk awal-awal. Baik guys. Terus Itu juga kita yang sulit beradaptasi. tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan lah yang cukup aku syukuri lah kenapa kuliah di sini juga. Blessing in disguise. Apa ya? Lebih ke interaksi kita dengan dosen tuh di sini lebih enak sih jauh. Oke, what do you mean lebih enak?
Yang pertama secara komunikasi, beliau-beliau yang dosen di sini itu lebih lebih welcome lah dengan kita, lebih merangkul. Oh really? Kayak bonding mereka dengan kita di kelas, terus juga terhadap proyek-proyek kita, mereka itu lumayan sangat merangkul lah kita Ada untuk nggak belajar. killer gitu? Ya killer ada, tapi pasti ada. dalam tanda kutip ini mereka tegas dan disiplin terhadap misalnya ini kita ada proyek tanggal segini, Due date-nya. ini deadline udah stick di sini, mau kita sibuk mau apa, tapi tetap beliau juga tetap membantu kita misal kita ada kesulitan. Dan aku pernah juga waktu itu kan programming susah lah ya. Ya. Jadi jam 11 malam itu nge-telegram dosennya. 11 malam. 11 malam itu kan sebenarnya di Indonesia kurang etis juga ya. Telegram Cuman, dosen. aku kayak ya udah emang lagi belajar kita. Telegram apa? Pak udah makan Pak belum? Oh enggak, itu nanya ini dokter ini gimana nih, kok saya nggak bisa running nih programnya. Ya dibalas walaupun besok pagi, cuman ya aku tetap mensyukuri lah berarti. Dan itu jawabnya panjang banget, bener-bener dijelasin banget, Bagus. bener-bener bagus panjang dosennya di kayak sana. wow, Itu oke. kan effort banget Effort buat banget, ngetik sepanjang itu ya. Betul. Wow. Oke. Itu- Dan kemudian supporting facility that you can find here, just like library or everything. Apakah dapat wifi atau dapat apa penunjang fasilitas apa yang bikin Fasilitas semua sih, kayak mulai dari transportasi, karena yang saya bisa bilang kampus di UTM ini cukup luas kan. Betul, luas banget tuh. 1222 hektar gitu. Wow. 1200 itu luas Besar banget. banget. Kayak kampus terbesar di Asia Tenggara mungkin ya. Iya, di Asia Tenggara kayak paling besar ya. Maksudnya di Malaysia. Di Indonesia aja Oh, paling Indonesia. besar itu kan Sriwijaya kisaran 800 ya, 700 ya. 800 Wah, hektar kan. betul. Ini udah 1.200 hektar. 1200. Gila. Wow. Dan jujur kampus saya dari college tuh cukup jauh gitu. Itu udah masuk ke daerah lain lagi nih. Ini kan Skudai. Saya di Senai, beda lagi tuh, agak jauh lagi Ini sebenarnya. the airport. Iya, dekat. Jadi memang maksudnya seluas itu tuh kampus. Seluas itu, Masya Allah. Jadi mau nggak mau untuk transportasi harusnya agak berat kan Betul. untuk saya. Tapi karena UTM menyediakan bis, emang untuk seluruh, ada rutenya untuk seluruh daerah, dan itu gratis. Bagus banget. Anytime. Iya, Wow, luar Itu biasa. gratis semua. Aku dengar juga di sini ada wifi gratis ya. Wifi Wifi untuk kenceng student banget. gratis. Di itu sini kenceng ada banget. 5G. Gratis dan kenceng banget. Gratis dan kenceng banget. Gila, kenceng banget. Lingkup semua satu UTM tuh kena semua sih. Wow. Satu UTM. Jadi guys get free. Free, gratis. Everyone get your own like username and Iya. password for that. Iya. Wow. Dan itu kecepatannya mungkin bisa 200 Iya. Mbps. You know, Gila. Malaysian 5G is much Yeah. faster than Much Indonesia. faster, yeah, of course. Wow. Dan nggak cuma itu, Fasilitasnya kayak bagus di sini kesehatan, rumah sakit kita ada rumah sakit sendiri buat UTM. Wow. Apa rumah sakitnya? Ada medical center, kami di Medical sini kami sebutnya PKU, Pusat Kesehatan. Pusat Oke. kesehatan. Dan itu mau untuk student ya, berobat di situ semuanya gratis. Gratis. Jadi kamu ketika Geleng-geleng kamu ya. bener-bener sekolah di sini kamu nggak keluar expense lagi ya untuk yang lain. gitu Sebetulnya ya. segala fasilitas memang small things pun kayak di PKU itu bisa kita minta sampo, sabun itu juga bisa sebetulnya. Oh my god. Kalau misalnya Kecukupan memang kita banget. ingin menggunakan fasilitas itu 100% dan maksimal gitu. betul. Bisa banget. Dan di sebelah kita actually saat ini kita ada di depan library, Iya. di samping masjid apa namanya? Masjid apa? Sultan Ismail. Kemudian itu ada sebuah library dan persis di sampingnya itu ada bilik belajar 24 jam. Itu udah kayak rumah sakit kalau Indonesia 24 jam. Iya, gini emang. 24 hours study room. Iya. Betul. What? 24 jam. 24 jam. Dan- Berarti harus ada yang jaga terus itu dong. Oh iya. Berarti ketika harus ada yang jaga Gila, terus gila. harus extra payment juga kepada orang. Iya. Begitu besar fasilitas yang diberikan. Dan ini selalu rame sih sampai pagi. Wow, sampai pagi. Dan digunakan dengan baik, bukan digunakan buat kayak Maksudnya orang benar-benar belajar. bener-bener belajar. Kayak Indonesia kan 24 hour. Wah, ada AC, ruang AC udah ngadem di Iya, situ. iya. Gitu kan. Mungkin bagi lokal ya terutama, mungkin mereka juga merasakan hal yang sama dengan kita. Begitu susahnya lah buat dapet kampus, apalagi UTM sendiri. Itu mereka effortnya lumayan tinggi untuk masuk sini. Jadi ya Once they are here, dia betul-betul memanfaatkan lah fasilitas belajar di dan sini. memaksimalkan, iya, jangan betul. sia-siakan. Wow. Okay, last questions ini. Will you come back to Indonesia later one day after you finish you study here in Malaysia? Em, Why so long? pertama ya,
Mungkin ada sedikit perbedaan lah ya kalau Indonesia dan Malaysia terutama soal karir. Tapi mungkin pertama dari aku sendiri itu mungkin pengen cari pengalaman dulu lah kita Iya, jadi orang. benar. Tentu kan kita nabung dulu segala macam. Tapi dari aku sendiri juga ada kepikiran untuk lanjutin studi juga nih, Oke. studi sampai ke S3. Oke, after Dan- S3, will you come back to Indonesia? Nah, That's the point. keren, You keren. continue, oke. Aku pengen jadi dosen juga, tapi dosen karir di Unsri. Sriwijaya. Sriwijaya. Karena ya itu aku juga punya proud lah sebagai orang Palembang, dan aku juga punya bagus. keinginan bahwa Untuk melihat Palembang Unsri maju. itu sebetulnya dia punya banyak opportunity, tapi kenapa gitu? Oke, Nah, jadi oke. ya dimulai dari yang muda-muda kita sekarang lah, cita-citanya terus dibangun. Alhamdulillah Malaysia membantu generasi muda Indonesia seperti ini, dan one day insya Allah beliau akan kembali ke tanah Amin, kelahiran beliau. amin. What about you? Will come back to Indonesia? Jakarta. Ini Jakarta punya nih. Kalau saya mungkin karena ini masih planning sih. Planning saya kan memang mau kerja di bagian media kreatif kan ya, karena basicnya saya marketing. Jadi memang mungkin karena saya ngerasanya sense-nya lebih berasa udah paham soal tren-tren di Indonesia, terus Oke. pasar-pasar di Indonesia seperti apa. Jadi kayaknya untuk dari segi marketing kayaknya lebih bagus di Indo ya, balik ke Indo. Kembali ke Iya, Indonesia. Iya, karena di Indo kan Populasi. secara populasi lebih besar, pasti kan demand-nya juga lebih besar kan. Betul, dan mengaplikasikan ilmu yang dari WTM ke Indonesia, Betul. mengembangkan yang mungkin kurang di sana bisa kita kembangkan lagi. Bagus untuk Indonesia juga akhirnya Yeah. guys ya. So happy feeling to see that young generation of Indonesia that study in UTM, these two students, after they study hard, spend that much time, spend that much money and energy, they can come back to Indonesia one day. That's very good. And do you want to say thank you for all Malaysian, what have Malaysia have given you so far, guys? This opportunity. Ya terima kasih lah di sini betul-betul aku juga sangat difasilitasi. diterima dengan baik nggak sama orang Malaysia? Orang Malaysia tuh betul-betul mereka menerima ya. Kayak misalnya aku masuk ke kelas, gitu mereka yang kayak, ini siapa namanya? Kenapa kok pengen banget sih kuliah di sini? Iya. Itu orang Malaysia tuh betul-betul mereka tuh penasaran dengan orang Indonesia. Betul. Kenapa kok mereka malah ke kita? Gitu. Betul. Yang katanya Yang Iya, katanya, itu dia. Indonesia. Bener. Poinnya itu, maksudnya kita nih biasanya mungkin orang Indonesia ya, ngerasanya kayak Malaysia dengan Indonesia tuh kan berantem terus ya, berantem terus mau di sosial media apa segala macam. Tapi jujur, sesampainya orang Indonesia di sini Beda nggak banget. ada, nggak ada. That's nggak ada. right. Sumpah baik buat orang That's itu. Maksudnya right. kalau mau dibilang sebuah negara pasti ada orang baik ada orang jahat Betul, nggak sih, betul, maksudnya betul, gitu. betul. Tapi sejauh ini benar-benar saya benar-benar ngerasain yang namanya dirangkul. Gimana teman-teman Malaysia saya di kelas, wah support banget maksudnya. Ada best friends orang Iya, Malaysia iya, pasti iya, ya. pasti Terbaik. pasti. karena itu tadi mereka yang selalu kayak kita kan serumpun, Iya, baik dan banget. kata Rangkul serumpun itu banget. betul-betul mereka terapkan lah di sosial dengan kita gitu loh. Duh. Sedih Bener. banget nih. Ya inilah oke, I have to state underline my word. Inilah perbedaan orang yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan ya. Sorry to say that. Iya, bener. Oke, Sorry to say Presiden Jokowi langsung. clearly stated that Indonesia Malaysia is serumpun. Presiden, mahasiswa, saya sebagai guru bilang serumpun. And you guys still believe that those netizens who say that in the comment section dan apa serumpun apa betul-betul Bener. ignore them ya. Itulah orang-orang yang mungkin Betul. tidak ada kerjaan mungkin ya. Terlalu banyak waktu spending in front of the social media, so they're boring, so you try to find enemies perhaps. Cari perhatian. Cari perhatian. Bener, Tapi sebenarnya padahal ketika kita bertemu ini tidak ada sama sekali konflik tersebut Nggak yang ada, dibahas ya. nggak ada sama sekali. Nggak Nggak ada. pernah saya ngerasa ditindas di sini tuh nggak pernah. Justru mereka juga sangat senang dengan mungkin dunia hiburan kita kayak lagu, musik, film. Iya, Jadi bener. bisa diskusi ya. Jadi mereka juga yang kadang sharing kayak, Share, "Wih, ya. lu pernah denger lagu ini nggak? Aku suka banget lagu itu." Wow. Nah, Di Indonesia ini gitu. Lagu Iya, Indonesia. maksudnya mereka cukup luas, cukup ngerangkul dan terbuka tentang betul. budaya kita sendiri gitu loh. Seru banget. Wow. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Tak berasa banget nih udah berapa menit nih kita berbicara. Oke, semoga suatu saat saya akan Terasa, kembali udah. ke Indonesia one day. Amin. Next 10 year I can see you guys. Amin. I'm merinding to be one of Indonesian leader who Amin, can amin, change ya Allah. Indonesia into a better country in the future. Thank you so much. Oke guys, kejap ya kita baca dulu di sini project kolaborasi promosi
pendanaan UTM bersama YouTuber Indonesia. Nah ini guys, ini yang pernah diceritakan Kak Hana kepada kita orang ya yang berada di Indonesia. Tapi ya itu tadi, saya belum bisa lagi. Insya Allah lah ya, next kita akan ke sana. Dan About Sastra sudah ke sana guys ya. Jadi mungkin akan mengulas lebih lanjut tentang UTM ini seperti apa guys ya. Oke, lanjut. Mas guys, dan ini saya selama di UTM ini memiliki sebuah program atau tujuan bersama dengan UTM. Kita ada sebuah program endowment. Kita berharap para viewers juga bisa membantu teman-teman yang ada atau mahasiswa yang ada di UTM ini, baik mahasiswa Malaysia, mahasiswa Indonesia, mahasiswa internasional maupun yang kurang mampu, untuk dibantu sama-sama biar mereka memiliki sebuah harapan ke depan. Mereka tidak mampu actually, tapi mereka memiliki capability untuk belajar, untuk mengejar cita-cita mereka. Ayo kita bantu sama-sama. Okay everyone, thank you so much. That's all for today. Hopefully that you find this video good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe button. Super much love from Kipala. Three of us. Bye everyone. Bye. Thank you. Oke guys, sangat menarik sekali ya cerita dua pelajar ini ya guys ya. Dan ini adalah salah satu program di mana ini UTM menawarkan orang-orang yang mempunyai apa ya guys ya, mempunyai kemampuan untuk belajar tapi tidak kurang istilahnya kasarnya kurang mampu guys ya, masalah keuangan, jadi boleh masuk di UTM ini. Jadi sangat luar biasa program ini. Dan semoga aja bisa menolong para anak-anak yang memang mempunyai keinginan ya, berjiwa besar untuk berkuliah di UTM, boleh masuk di sini guys, insya Allah ya guys ya. Jadi mari sama-sama kita sokong guys program ini. Dan itu tadi ya pengalaman dua remaja ini cukup luar biasa. Walaupun di Indonesia banyak sekali universitas yang bagus, tapi beliau memilih di Malaysia. Dan ternyata setelah sampai di Malaysia, luar biasa guys, luar biasa apa dampaknya. Dia juga merasakan hal yang apa ya guys ya, yang mungkin lah kalau kita belum masuk di Malaysia ataupun kita belum kenal Malaysia, pasti akan berpikiran negatif gitu. Tapi setelah masuk nih buktinya cuy, buktinya ya, dirangkul, disapa, kita kan serumbun gitu bla bla. Tapi ada juga segelintir netizen yang komen, serumbun apanya, dia nggak mau serumbun. Ya udah, terserah lu gitu ya. Yang penting buktinya sudah banyak gitu, bahwa antara Indonesia dan Malaysia ini hubungannya sangat baik, sangat bagus, tidak ada diskriminasi untuk para budak-budak ini ya, para pelajar-pelajar ini guys. Jadi di situ pun luar biasa, fasilitasnya cukup bagus ya, mewah, wifi pun kenceng banget, walaupun bukan 5G katanya ya, 200 Mbps, kenceng banget loh cuy. Aku di rumah aja ini 20 Mbps aja, 200 Mbps. Dan fasilitasnya luar biasa, yaitu ada bus ya yang memang berkeliling, sebab 1000 lebih hektar cuy. Kampus itu memang besar banget ya. Boleh dikatakan terbesar di Asia Tenggara. Jadi luar biasa. Sebab itu kalau kita tidak ada akomodasi itu pun sulit juga ya untuk satu destinasi ke destinasi lainnya ya. Waktu kuliah itu jauh gitu loh. Nasib baik ada bus dan juga ada klinik 24 jam. Dan fasilitas-fasilitas lain masih banyak lagi. Jadi luar biasa ya, terbaik. Dan para pelajar ini guys, nantinya juga akan kembali lagi di Indonesia dan membangun perekonomian Indonesia. Jadi kurang apa coba? Ya, belajarnya di Malaysia tapi setelah sukses pulang ke Indonesia dan memberi kemajuan di Indonesia ya, perekonomian dan lain sebagainya. Dan ada juga ya orang-orang Malaysia yang belajar di Indonesia dan akhirnya juga balik lagi ke Malaysia dan membangun Malaysia. Jadi inilah yang namanya serumbun cuy. Kita ini berdekatan, kita tetangga, bahkan kita ini jiran yang paling deket banget ya, paling deket banget. Jika kita kesusahan, siapa dulu yang datang? Pasti yang deket gitu, tetangga. Jadi nggak usah lah komen-komen negatif guys, lihat video ini buktinya ya. Jadi apa pandangan kalian guys, silahkan drop komen di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini, semoga bisa mencerahkan atau memberi wawasan yang baru untuk kita semuanya guys ya. Jadi jumpa di video selanjutnya. Peace, love and respect from Indonesia. Assalamualaikum, bye bye.